5 semester 3 ingin melanjutkan pemaparan materi yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran mata kuliah teori ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh. Berikut materi-materi lanjutan dari baik yang pertama yaitu ada struktur pasar. Struktur pasar ialah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan kondisi suatu pasar seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, sama keadaan rintangan pasar. Struktur pasar ini terkait jumlah dan ukuran distribusi sama mudah untuk sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Baik, di sini juga ada fungsi dari struktur pasar. Yang pertama yaitu persaingan, menentukan tingkat persaingan antara perusahaan. Misalnya dalam pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli, sementara dalam monopoli satu perusahaan mengendalikan pasar. Yang kedua ada harga. Harga ini memengaruhi penentuan harga barang atau jasa dalam pasar yang kompetitif. Harga cenderung mencerminkan biaya produksi, sementara dalam pasar monopoli, perusahaan dapat menetapkan harga dengan lebih besar. Yang ketiga di sini ada efisiensi, yaitu berpengaruh pada tingkat efisiensi ekonomi pasar yang lebih kompetitif. Seringkali mendorong efisiensi karena perusahaan harus bermotivasi dan berusaha meminimalkan biaya. Yang keempat yaitu ada inovasi. Struktur pasar dapat mempengaruhi tingkat inovasi dalam distribusi persaingan yang kuat, dapat mendorong perusahaan untuk terus-menerus berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Dan yang kelima atau yang terakhir ini ada pendapatan. Pendapatan ini sangat berdampak pada distribusi pendapatan dalam masyarakat. Misalnya, monopoli dapat menciptakan ketidaksetaraan karena perusahaan tersebut memiliki kontrol yang besar antara atas harga dan produksi. Di sini juga ada jenis struktur pasar. Yang pertama yaitu ada persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli dengan produk homogen, persaingan sangat intensif dan perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. Yang kedua ada monopoli. Hanya ada satu penjual atau pemasok tunggal yang menguasai pasar tanpa adanya persaingan yang signifikan. Untuk yang ketiga di sini ada oligopoli, yaitu hanya beberapa perusahaan besar yang mengontrol sebagian besar pasar. Keputusan perusahaan itu mempengaruhi yang lain dan terjadinya interaksi strategis antara mereka. Dan untuk yang keempat ada monopolistik. Banyak penjual dengan produk yang dibedakan, tetapi masih ada beberapa kekuatan pasar karena perbedaan produk. Dan yang terakhir atau yang kelima itu ada oligoposoni, yaitu di mana beberapa pembeli mengendalikan pasar dari sisi pemerintahan, mempengaruhinya dari harga dan kondisi perdagangannya. Poin yang selanjutnya yaitu ada pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna, pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Adapun pasar persaingan yang tidak sempurna, yaitu pasar yang mana selisih penjualan dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa, harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna karena akan adanya pengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Pasar persaingan tidak sempurna ini juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Karena itu, jenis pasar ini dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan di dalam pasar. Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah pembeli dan penjual banyak. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Yang keenam, produsen bebas keluar masuk pasar. Dan yang ketujuh, harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. Adapun ciri dari persaingan pasar yang tidak sempurna yaitu yang pertama,
Jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Dan yang kedua, penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Dan yang ketiga, penjual baru akan susah untuk bersaing. Tidak ada produk pengganti. Yang terakhir atau yang kelima ini, ada barang yang diuji sama. Untuk yang selanjutnya yaitu ada materi pendapatan sosial. Pendapatan sosial ini ialah hasil kerja atau usaha bila dihubungkan dengan ilmu ekonomi. Pendapatan adalah suatu yang diterima seseorang sebagai hasil usaha atau imbalan atas penyediaan faktor-faktor produksi yang dapat berupa gaji, upah, sewa, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal dengan istilah pendapatan nasional. Adapun jenis-jenis pendapatan nasional yang pertama yaitu produk domestik bruto atau biasa disebut dengan PDB, dan yang kedua itu ada produk domestik regional bruto, bisa disebut dengan PDRB, dan yang ketiga ada produk nasional neto yang biasa disebut dengan PNN. Yang kelima, produk nasional bruto atau yang biasa disebut PNB. Dan yang kelima, pendapatan nasional neto atau PNN. Yang keenam, pendapatan bebas atau PB. Yang ketujuh, pendapatan perseorangan atau PI. Di sini juga ada karakteristik pendapatan nasional, yaitu yang pertama nilai akhir, kedua nilai pasar, ketiga dalam suatu periode tertentu, dan yang keempat berdasarkan wilayah. Dan untuk materi yang ketiga yaitu ada pasar persaingan monopolitis. Pada dasarnya, pasar ini adalah yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat monopoli. Dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat produsen yang menghasilkan barang berbeda corak atau difference produk. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolitis. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Yang kedua, diferensiasi produk. Dan yang ketiga, persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Yang keempat, kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Yang kelima yaitu perkembangan teknologi dan informasi. Adapun fungsi pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi alokasi sumber daya. Yang kedua, inovasi produk. Yang ketiga, diversifikasi pilihan konsumen. Dan yang keempat, peningkatan kualitas produk. Yang kelima, penciptaan lapangan kerja. Ada juga faktor penyebab pasar monopolistik. Yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Dan yang kedua, sumber daya alam ini sangatlah melimpah ruah. Dan yang ketiga yaitu produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non-harga. Adapun kelebihan dan kekurangan persaingan monopolitik. Di sini ada satu, banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri. Yang kedua, adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen. Dan yang ketiga, di sini terdapat diferensiasi produk yang tidak mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk. Dan yang keempat, pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai dari kekurangannya. Dan ada juga kekurangannya di sini. Yang pertama, pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi baik dalam hal harga, kualitas maupun layanan. Dan yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk mencakup ke dalam hal tersebut. Nah, yang ketiga ini, pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi. Selanjutnya, ada contoh pasar dari pasar monopolistik. Yang pertama yaitu pabrik rokok. Seperti yang teman-teman tahu ya, pabrik rokok ini seperti di Jarum Super, Gudang Garam, di Samsu, dan lain sebagainya. Sama-sama memproduksi rokok, tapi setiap perusahaannya mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan yang kedua ini ada pabrik sepeda motor. Contohnya dari persaingan monopolistik. Di sini yang ada di Indonesia adalah pabrik sepeda motor Honda ataupun Yamaha.
di mana motor keluaran Honda tersebut dianggap lebih irit dibandingkan dengan sepeda motor merek lainnya. Materi yang keempat ini ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas ini ialah perdagangan yang berfokus pada penjualan berdasarkan mekanisme penawaran dan permintaan tanpa melibatkan campur tangan pemerintah. Jadi, pengusaha memiliki kewenangan mutlak atas pengelola produksi dan harga serta bebas memilih siapa saja yang akan menjadi target penjualan. Ada juga asas-asas pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada kebebasan individu, yang kedua kepemilikan pribadi, ketiga persaingan bebas, keempat pasar efisiensi. Dan ada juga jenis-jenis pasar bebas, yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Adapun proses dan cara pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama ini proses pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi yang didasari pada penawaran dan permintaan dengan baik ataupun sedikit atau tanpa kendali pemerintah. Dalam pasar bebas, penjualan dan pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan jumlah yang diperdagangkan. Nah, untuk yang kedua, di sini prosesnya ada kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Di sini pemerintah dapat berperan dalam pasar bebas dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Contohnya itu di sini dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama ada tarif. Tarif ialah pajak yang dikenakan pemerintahan atas barang impor. Dan yang kedua subsidi. Subsidi ini bantuan keuangan yang diberikan pemerintah kepada produsen. Dan yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari kebijakan pemerintah dalam pasar bebas. Di sini ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi produk, dapat melindungi industri dalam negeri, dan yang kedua dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Adapun dampak negatif yaitu yang pertama mengurangi persaingan, yang kedua dapat menghambat inovasi, dan yang ketiga dapat merugikan konsumen. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara dampak positif dan negatif dari kebijakan pasar bebas ini. Yaitu di sini tuh ada kebijakan fiskal dan moneter di pasar bebas. Kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk mengatur uang dalam perekonomian dinamakan yaitu kebijakan moneter. Sedangkan kebijakan fiskal ialah kebijakan pemerintah di dalam memungut pajak dan membelanjakan pendapatan pajak tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Di sini juga ada mengatasi masalah ekonomi pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Di dalam mengatur kegiatan-kegiatan dan perekonomian, fungsi utama pemerintah adalah untuk menciptakan suatu perekonomian yang tetap dapat mencapai kesempatan kerja penuh tanpa inflasi dan dari waktu ke waktu dapat terus-menerus mengalami pertumbuhan yang baik. Ini merupakan tujuan-tujuan pokok dari kegiatan pemerintah dalam setiap perekonomian. Ada pula bentuk-bentuk campur tangan pemerintah dalam pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Mengawasi agar eksternality kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dikurangi. Dengan upaya yang pertama ini menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan murah. Yang kedua, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar, dapat mempengaruhi pasar. Yang ketiga, menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan ketidaksadaran atau ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kelima, memastikan agar pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan dengan
efisien. Dan untuk materi yang ketiga yaitu di sini ada definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan. Permintaan bentuk penerimaan ini ialah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak ini juga digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintah. Adapun fungsi kebijakan fiskal, ini di sini fungsi alokasinya, yaitu dengan fungsi alokasi ini kebijakan fiskal sangat berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih terperinci, detail, dan maksimal. Kebijakan fiskal sangat berperan aktif dalam mengalokasikan dan mengatur faktor-faktor produksi yang sudah ada di masyarakat secara lebih terperinci, detail, dan maksimal pada waktu alokasi barang-barang produksi tersebut berjalan dengan baik dan juga dapat tepat, maka dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat juga akan terpenuhi dan berjalan dengan baik. Kebijakan fiskal dalam fungsi alokasi ini sangat berperan dan mendukung kelancaran-kelancaran alokasi. Ada juga fungsi distribusi. Dengan fungsi distribusi, kebijakan berfungsi sebagai instrumen mediasi untuk mendistribusikan yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi, supaya tiap wilayah daerah perkembangan ekonominya sama rata atau seimbang. Jika kebijakan fiskal tidak berkontribusi tentang distribusi pendapatan negara, maka ketidakseimbangan antara daerah satu daerah yang lain bisa semakin besar atau tinggi. Dalam artian seperti ini, perekonomian akan kacau dan dapat menjadikan masalah dalam perekonomian. Adapun tujuan kebijakan fiskal, tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah bertanggung jawab atas warga negara dari kemiskinan dan krisis ekonomi. Maka dari itu pemerintah membuat program rencana perencanaan dan berbagai bentuk agar warga negara menjadi sejahtera. Selain itu, kebijakan fiskal menggambarkan tindakan yang mengambil pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi melalui perubahan dalam pengeluaran dan perpajakan. Contohnya di sini yaitu jika tujuan kebijakan fiskal ini berjalan dengan baik, maka kemungkinan besar negara yang sebelumnya negara berkembang akan menjadi negara maju. Selanjutnya adapun sebaliknya, jika tujuan kebijakan fiskal ini sudah direncanakan tidak berjalan dengan baik ataupun tidak terlaksanakan, maka kemungkinan besar negara tersebut akan mengalami krisis ekonomi dan akan memiliki utang banyak, dan juga hal lain yang kemungkinan negara itu atau negara tersebut akan memiliki hutang yang banyak yang lebih besar dari negara-negara tetangganya. Ada juga modal dan pendekatan kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih dari cara mengatur jumlah uang yang beredar dan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya seperti ini, menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Perekonomian membaik secara dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Adapun fungsi dari kebijakan moneter, yang pertama penjaga kestabilan harga, yang kedua itu penjaga iklim investasi, yang ketiga penstabilan nilai tukar mata uang, dan yang keempat ini penyediaan lapangan kerja, yang terakhir ada peningkatan neraca pembayaran. Ada juga tujuan dari kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, yang kedua itu kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, yang keempat neraca pembayaran internasional. Model dan pendekatan kebijakan moneter ekspansif sering disebut dengan kebijakan uang longgar. Ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Caranya itu dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas
pemerintah oleh bank sentral dan menurunkan persyaratan cadangan bank untuk kebijakan ekspansif, juga untuk menurunkan tingkat pengangguran dan merangsang aktivitas bisnis untuk meningkat kegiatan belanja konsumen. Ada juga kebijakan moneter kontraaktif, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan perekonomian melalui inflasi. Tujuannya itu untuk mencapai stabilitas nilai mata uang, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan mendukung stabilitas sistem keuangan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sini ada juga contoh dari kebijakan moneter. Yang pertama itu pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia atau BI. Yang kedua, penyediaan fasilitas overdraft. Yang ketiga, penerbitan surat utang negara. Yang keempat, program investasi rupiah. Materi yang terakhir ada ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka ialah jenis perekonomian yang berinteraksi tentang dunia luar maupun perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa serta modal negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka ini terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangannya. Itu tujuannya agar pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang yang ada di luar negeri untuk masuk ke dalam negeri. Di sini juga ada fungsi ekonomi terbuka. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Yang kedua, aliran modal. Ketiga, pengaruh nilai tukar. Yang keempat, transfer teknologi. Dan yang kelima ini ada diversifikasi ekonomi. Yang keenam, pengaruh harga dan inflasi. Adapun tujuan ekonomi terbuka merujuk pada tujuan ekonomi suatu negara yang terkait dengan keterlibatan dan interaksi ekonominya dengan negara-negara lain di dunia ini. Ekonomi terbuka melibatkan perdagangan internasional, arus modal, lintas batas, dan pertukaran mata uang. Beberapa tujuan dari ekonomi terbuka yaitu yang pertama ada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Yang ketiga, peningkatkan efisiensi. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, kestabilitasan ekonomi. Yang keenam, transfer teknologi dan pengetahuan. Yang ketujuh, ada peningkatan daya saing global. Model dan pendekatan ekonomi terbuka secara umum pada sistem perekonomian terbuka ini yaitu produsen memiliki hak untuk melakukan kegiatan penjualan produk atau barang ke negara lainnya, yaitu ekspor, dan juga sebaliknya, yaitu melakukan kegiatan pembelian produk atau barang yang berasal dari luar negaranya atau yang biasa disebut dengan impor. Ada juga beberapa alasan yang memicu terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan kondisi produk. Alasan perbedaan kondisi produk ini yang lebih cenderung mengarah pada kualitas produk. Juga menjadi alasan kenapa terjadinya perdagangan internasional. Untuk yang kedua yaitu menghemat biaya prediksi. Di sini ada perbedaan tingkat selera, perbedaan adanya prinsip perbandingan keunggulan atau komparatif dan advantage. Contoh dari ekonomi terbuka sendiri yaitu di sini ada ekspor dan impor barang. Yang kedua, pasar valuta asing. Yang ketiga, pengiriman tenaga kerja asing. Yang keempat, investasi asing langsung. Dan yang kelima ini ada ekspor dan jasa impor. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.